Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 tentang cuaca, subtema 1 keadaan cuaca. Sebelum kita mulai, silahkan anak-anak siapkan terlebih dahulu bukunya ya. Keadaan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yakni cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih bersiap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin pun bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin, saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin, angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama ada gambar awan, berarti cuacanya mendung karena awannya berwarna hitam. Yang kedua ada gambar matahari bersinar, berarti cuaca cerah. Ya, betul. Yang ketiga itu ada gambar orang yang memegang payung dan langitnya ada awan mendungnya, ada rintik-rintik hujan, berarti cuaca hujan. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Dan yang terakhir itu ada orang yang mengenakan pakaian hangat atau jaket, berarti itu cuaca dingin. Sampai di sini anak-anak sudah paham tentang cuaca? Ya, kalau sudah mari kita lanjutkan. Di bawah ini ada simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, di sini ada beberapa simbol. Yang pertama ini ada simbol awan yang ada bintang dan bulannya, berarti cuaca apa? Malam hari yang cerah. Di sebelahnya ini ada cuaca hujan. Yang ketiga yaitu mendung, yang keempat yaitu cerah, dan yang terakhir ini ada matahari terlihat sedikit karena tertutup awan, berarti cuacanya berawan. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Cuaca berawan merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertiup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut.
Cuaca hujan terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tidak sanggup lagi tertampung, hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, di sini ada gambar Udin dan keluarga sedang menonton perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawa kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potong disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potong 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian, berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Mengenal bilangan pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Nah, di sini kita akan mengenal bilangan pecahan ya. Gambar A atau perhatikan ini kue A dan kue B. Perhatikan potongannya. Apakah kue A dan kue B dipotong dengan ukuran yang sama? Ternyata tidak. Kue A dipotong menjadi 2, sedangkan kue B dipotong menjadi 4. Nah, kue A 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai setiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir satu dari dua bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 yaitu seperti ini anak-anak. Angka 1 di garis bawah, terus bawahnya ditulis angka 2. Angka 1 ini disebut pembilang. Terus yang 2 ini disebut dengan penyebut. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Sementara di kue B 1 dibagi 4 bagian sama besar. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahannya seperti ini, 1/4. Satunya disebut apa? Iya, betul, pembilang. Yang 4-nya disebut dengan penyebut. Iya, pokoknya yang di atas namanya pembilang, yang di bawah ini namanya penyebut. Sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, jika sudah kita lanjutkan ke contoh soal. Yang nomor 1, berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin? Ini ada 1 buah pizza dibagi menjadi 4. Udin memakan 1 bagian, berarti Udin memakan 1/4 bagian. Nomor 2, Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Berarti 1 buah apel dipotong menjadi berapa? Ya, betul, bagi 3. Karena untuk Siti, untuk Lani, dan untuk Dayu. Nah, 1 dibagi menjadi 3 berarti 1/3. Iya. Contoh yang ketiga yaitu saat udara panas, makan buah jeruk terasa manigram. Benny ingin membagi jeruk pada Edo. Dari 1 buah jeruk, Benny dan Edo akan mendapat berapa bagian?
Dari satu buah jeruk dipotong menjadi 2. Berarti Benny mendapat 1/2 bagian, Edo juga mendapat 1/2 bagian. Sampai di sini anak-anak sudah paham belum? Ya, kita lanjutkan ya, Nak. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu mendendangkan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi Ambilkan Bulan Bu bersama-sama. Nyanyikan dengan irama yang tepat. Ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo cepat, ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama sedang. Ada pula yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Perhatikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Kalimat 1 dan 2 memiliki tempo irama yang sama. Menyanyi dapat membuat hati senang. Menyanyi juga dapat menenangkan hati. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, anak-anak bisa mencari referensi lain lagu Ambilkan Bulan Bu di YouTube ya. Hujan deras turun semalam, pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat ke sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin. Pakaian tambahan jaket atau sweater membuat tubuh menjadi hangat. Seperti saat ini ketika hujan itu cuaca hujan, maka udara terasa dingin. Jadi kita bisa mengenakan jaket atau sweater untuk menghangatkan tubuh. Nah, Edo maju ke depan kelas untuk memimpin diskusi. Edo mendata daerah asal teman-teman di kelas. Daerah asal yang dimaksud adalah daerah asal-usul orang tuamu. Misalnya ini yang pertama, Edo itu berasal dari Maluku, Udin berasal dari Sunda, Dayu berasal dari Bali. Berarti orang tua Edo itu adalah berasal dari Maluku, orang tua Udin berasal dari Sunda, sementara orang tua Dayu berasal dari mana anak-anak? Iya, dari Bali. Karena apa? Daerah asal itu adalah daerah asal-usul orang tua. Di Indonesia, asal-usul orang tua menjadi daerah asal kita. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi daerah asal orang tua tetap dianggap daerah asal kita. Ini membuktikan Indonesia terdiri atas beragam daerah. Indonesia juga memiliki banyak suku bangsa. Kita mungkin berbeda daerah dan suku bangsa, akan tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Misalkan di sini ya anak-anak misalnya lahir di Jakarta, tetapi orang tua anak-anak berasal dari Bandung. Berarti anak-anak asal-usulnya dari mana? Iya, dari Sunda. Nah, kita sekarang akan menirukan burung bangau. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kedua tangan direntang seperti gambar ini. Terus yang kedua, tekuk kaki kiri dan pertahankan kaki tumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan seperti pada gambar ini. Terus gerakan yang ketiga yaitu
ganti kakinya. Kalau tadi kaki kiri yang ditekuk, sekarang diganti dengan kaki kanan. Pertahankan 5-8 hitungan juga. Rasakan perbedaan kedua kaki tumpu. Kaki mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Lakukan gerakan pendinginan setelah menirukan burung bangau. Melakukan pendinginannya dengan cara tarik nafas yang dalam, tahan, kemudian hembuskan perlahan. Sampai di sini anak-anak sudah jelas ya. Nah, anak-anak di rumah bisa bertanya kepada ayah dan bunda tentang daerah asal ayah dan bunda. Daerah asalnya dari mana, kebiasaan atau adat yang dipegang dalam keluarga ataupun tradisi lain yang masih dipertahankan hingga saat ini. Ya, itu bisa dilakukan dengan orang tua di rumah. Nah, tugas untuk hari ini anak-anak, hari Senin tanggal 11 Januari, yaitu yang pertama, anak-anak menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, anak-anak nyanyi, direkam pakai voice note, kemudian lagunya dikirimkan. Kalau kelas 3A dikirim ke Bu Fitroh, kalau kelas 3B dikirim ke Bu Nurul, kalau kelas 3C dikirim ke Bu Ita. Tugas yang selanjutnya yaitu anak-anak menirukan gerakan berdiri menirukan burung bangau. Nah, difoto, kemudian foto tersebut dikirimkan ke nomor Pak Faizin. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran tematik hari ini. Apabila ada yang belum jelas, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua atau bertanya kepada bu guru lewat WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.